Oke, kali ini kita bakal bedah buku yang keren banget. Judulnya The Extended Mind dari Annie Murphy Paul. Percaya deh, buku ini bisa banget ngubah cara kamu mandang soal berpikir. Pernah nggak sih, kamu lagi fokus banget ngerjain sesuatu, entah itu tugas, kerjaan, apapun lah. Terus tiba-tiba, blank. Otak rasanya mentok, semua ide hilang dan, frustrasi banget kan rasanya? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, yang menarik, menurut Annie Murphy Paul, pas kita lagi mentok gitu, masalahnya itu mungkin bukan di otak kita. Justru, solusinya ada di luar kepala kita. Ide utamanya simple, kita bisa mikir jauh lebih baik kalau kita manfaatin sumber daya yang ada di luar otak. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya mikir di luar kepala? Nah, Annie Murphy Paul ngebaginya jadi 3 area utama yang seru banget. Mikir pakai badan kita, pakai lingkungan sekitar, dan bahkan pakai pikiran orang lain. Yuk kita kupas tuntas satu-satu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, mikir pakai badan kamu. Ini konsepnya embodied cognition. Dan ini tuh bukan sekedar, oh ayo olahraga biar pinter. Bukan, ini jauh lebih dalam dari itu. Jadi, di dalam tubuh kita ini ada 3 senjata rahasia buat mikir. Pertama, kemampuan kita buat dengerin sinyal dari dalam tubuh. Kedua, kekuatan dari gerakan, bahkan yang simple sekalipun. Dan ketiga, sesuatu yang sering banget kita anggap sepele, gestur atau gerakan tangan. Oke, kita bahas yang pertama dulu, interoception. Gampangnya gini, ini tuh kemampuan kamu buat sadar sama sinyal-sinyal dari dalam tubuh. Kayak detak jantung kamu, napas kamu, atau bahkan perasaan gak enak di perut. Anggap aja ini kayak radar pribadi yang non-stop ngasih tahu kondisi internal kamu. Mungkin kedengarannya agak abstrak ya, tapi lihat deh contoh ini. Ada sebuah studi yang nunjukin kalau trader saham yang lebih peka sama sinyal tubuhnya ternyata bisa ngambil keputusan investasi yang lebih untung. Loh, kok bisa? Karena intuisi mereka yang seringnya kita rasain secara fisik itu bisa nangkep pola pasar lebih cepat, bahkan sebelum otak sadar kita ngolah datanya. Dan ini nggak cuma buat trader loh, coba bayangin deh kalau kamu bisa ngerasain keputusan mana yang paling benar buat karir atau hubungan kamu. Berikutnya, gerakan. Kita tuh sering banget mikir kalau mau kerja serius ya harus duduk manis di meja. Padahal tubuh kita itu didesain buat gerak. Jalan kaki aja misalnya, udah terbukti bisa ningkatin fokus dan bikin ide-ide kreatif ngalir lagi. Jadi lain kali kalau kamu ngerasa buntu, coba deh berdiri, jalan-jalan dikit. Dan yang terakhir, gestur tangan. Sering kan lihat orang ngomong sambil tangannya gerak-gerak? Itu bukan cuma kebiasaan loh, itu beneran ngebantu otak kita mikir. Gestur itu bisa jadi semacam cognitive offloading. Artinya beban pikiran kita jadi lebih ringan karena sebagian informasinya dipegang sama tangan kita. Coba aja deh, pas kamu lagi ngejelasin ide yang rumit, perhatiin deh tangan kamu. Pasti secara otomatis kayak ngegambar ide itu di udara. Nah, itu dia, extended mind lagi beraksi. Sekarang, kita pindah ke arena kedua, mikir pakai lingkungan sekitar kita. Ini disebut situated cognition, atau gimana caranya kita memanfaatkan lingkungan buat mempertajam pikiran. Di dunia yang isinya layar sama notifikasi mulu, alam itu nawarin sesuatu yang beda banget, pemulihan mental. Ini bukan cuma soal relaksasi ya. Secara ilmiah, berada di alam itu beneran bisa ngeriset fokus kita dan ngebuka jalur-jalur baru di otak buat kreativitas. Keren kan? Selain ke alam, kita juga bisa loh ngerancang ruang ide kita sendiri. Gimana caranya? Gampang. Keluarin semua ide dari kepala kamu, terus ubah jadi benda fisik. Tulis di sticky notes, di kartu, apa aja yang bisa kamu lihat dan pindah-pindahin. Nah, metode ini tuh punya beberapa keuntungan luar biasa. Pertama, lagi-lagi cognitive offloading. Otak kamu jadi plong. Kedua, jadi interaktif. Kamu bisa acak-acak, susun ulang, pokoknya mainin ide-ide kamu. Dan yang ketiga, ini yang paling ajaib, ada efek yang namanya backtalk. Jadi pas kamu lihat semua idemu nempel di dinding, ide-ide itu seolah-olah ngomong balik ke kamu, nunjukin koneksi-koneksi baru yang nggak bakal kelihatan kalau cuma disimpan di kepala. Oke, area terakhir dan ini mungkin yang paling powerful, mikir bareng orang lain atau socially distributed cognition. Ini tentang gimana kita bisa jadi lebih pinter dengan berinteraksi sama orang lain. Iya jelas, belajar dari ahli dengan niru cara mereka itu penting banget, tapi buku ini ngasih lihat sisi lain yang menarik. Kadang-kadang guru terbaik kita itu justru teman sebaya. Loh kok bisa? Soalnya mereka kan level pemahamannya dekat sama kita, jadi penjelasan mereka tuh seringkali lebih nyampung dan gampang dicerna. Terus, pas kita kerja kelompok, ada fenomena keren namanya transactive memory. Ini kayak kita nyiptain otak kolektif gitu. Jadi setiap orang di grup itu tanggung jawab buat nginget bagian informasi yang beda-beda. Hasilnya,
Nggak ada satu orang yang harus tahu semuanya, tapi secara bareng-bareng, grup itu jadi tahu banyak banget hal. Dan jangan pernah takut buat debat. Adu argumen soal sebuah ide sama temen yang kamu hormati, tapi tujuannya buat sama-sama cari kebenaran ya, bukan buat menang-menangan. Itu cara paling ampuh buat ngelawan confirmation bias. Tahu kan, kecenderungan kita buat nyari info yang setuju sama kita doang. Debat sehat ini bikin argumenmu makin kokoh dan pikiranmu makin tajam. Jadi coba deh cari partner debat kamu. Jadi intinya apa? Intinya adalah kemampuan kita buat mikir itu nggak cuma terbatas di dalam tempurung kepala kita. Pikiran kita itu jauh lebih luas dari itu. Dari dengerin sinyal tubuh sampai diskusi sama temen, kita udah lihat kan ada berbagai cara buat memperpanjang pikiran kita. Dan ini semua tuh alat yang bisa dipakai siapa aja, kapan aja, buat mikir lebih baik, lebih dalam, dan pastinya lebih kreatif. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara mikir lebih keras, tapi gimana cara mikir lebih luas. Nah, dari semua cara tadi, kira-kira mana nih yang paling bikin kamu penasaran dan pengen langsung dicoba?